Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aninde Esya Ramadan yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai kehidupan dan perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam meneruskan dan mengembangkan peradaban Islam. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu Al-Khulafah yang merupakan bentuk jamak dari khalifah, memiliki arti pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin yang berarti benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana. Jadi, jika digabungkan, Khulafaur Rasyidin ialah para pengganti Rasulullah SAW yang arif dan bijaksana. Nah, langsung saja kita membahas khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq ialah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam atau pada masa jahiliyah, ia bernama Abdul Ka'bah. Namun, Rasulullah menggantinya menjadi Abdullah. Beliau juga diberi julukan Abu Bakar karena ia merupakan orang paling awal dari golongan laki-laki yang memeluk Islam. Sedangkan gelar Asy-Siddiq ia peroleh karena ia yang selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Berikut ini merupakan peradaban yang berkembang pada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq yang berlangsung selama 2 tahun 3 bulan, yaitu yang pertama, membudidayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Yang kedua, membangun pemerintahan yang tertib di pusat dan di daerah. Yang ketiga, membudidayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul. Yang keempat, membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. Yang kelima, menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam pada saat ini. Yang keenam, menyejahterakan rakyat secara adil dengan membangun Baitul Mal serta memberdayakan zakat, infak, ganimah, dan jizyah. Selanjutnya, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail yang merupakan keturunan dari Abdul Uzzah Al-Quraisy dari suku Adi. Suku ini merupakan salah satu suku terpandang mulia pada saat itu. Umar lahir di Mekah 4 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar masuk Islam pada tahun ke-5 setelah kenabian. Nah, adapun perkembangan peradaban yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu yang pertama, perkembangan politik. Kondisi politik Islam pada masa Umar bin Khattab dalam keadaan yang stabil. Usaha yang dilakukan Umar untuk perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang, sehingga Umar dengan cepat mengatur administrasi dengan mencontoh administrasi negara yang sudah berkembang, seperti Persia. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau mulai memberlakukan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, menempah mata uang, mendirikan Bait al-Mal, serta menghapus zakat bagi para mu'alaf. Yang ketiga, perkembangan pengetahuan. Beliau memerintahkan untuk membangun masjid di daerah-daerah yang baru ditaklukkan sebagai tempat untuk ibadah dan pendidikan. Beliau menerapkan pendidikan di masjid-masjid, di pasar-pasar, serta menunjuk guru-guru di setiap daerah untuk mengajarkan isi Al-Quran. Selanjutnya, khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Di hadapan Rasulullah, Utsman memiliki kedudukan yang mulia. Dengan kemuliaan serta budi pekertinya itulah, setelah Ruqayyah, putri Nabi Muhammad wafat, Nabi menikahkan Utsman dengan putri keduanya bernama Ummu Kulsum. Dengan hal ini, Nabi memberi julukan pada Utsman Jun Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Utsman masuk Islam pada usia 34 tahun. Ia memeluk Islam karena ajakan dari sahabatnya yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq, sehingga beliau dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Adapun perkembangan dan pencapaian pada masa Utsman bin Affan, yaitu yang pertama, membudidayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayatnya dalam satu mushaf. Yang ketiga, membangun fasilitas dan menertibkan administrasi pemerintahan dengan jelas. Selanjutnya, khalifah yang keempat sekaligus khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, khalifah yang keempat sekaligus khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali yang memiliki nama lengkap Ali ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim merupakan putra dari
Abu Thalib, pamannya Rasulullah, dan juga merupakan sepupu dari Rasulullah. Ali adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Adapun pencapaian dan perkembangan pada masa Ali bin Abi Thalib, yang pertama menjaga keutuhan Al-Quran dengan cara mengumpulkannya dalam bentuk mushaf. Yang kedua, memberlakukan mushaf standar yaitu mushaf Utsmani. Yang ketiga, keseriusan masyarakat dalam mencari serta mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.